Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa terpencil, tersebar kisah tentang tali pocong perawan, sebuah benda mistis yang dipercaya membawa kekayaan bagi siapapun yang memilikinya. Konon, tali ini diambil dari pocong seorang gadis yang meninggal sebelum menikah, dan memerlukan ritual yang berisiko nyawa. Kisah ini dimulai ketika Pak Surya, seorang pengusaha yang usahanya hampir bangkrut, mendengar kabar tentang tali pocong perawan dari seorang dukun. Dukun itu memperingatkan, tali ini bisa bawa kekayaan, tapi pantangannya berat, Pak. Jangan sampai terputus, dan siap-siap dengan tumbal jiwa. Tergiur, Pak Surya menyetujui syaratnya. Pada malam yang penuh kabut, ia dan sang dukun pergi ke pemakaman di pinggiran desa, tepat di makam seorang gadis muda bernama Ranti yang meninggal setahun lalu dalam kecelakaan tragis. Tubuhnya belum banyak berubah, masih tersimpan bau kematian yang lekat. Pak Surya menyentak tali pocong dari tubuh Ranti yang diam membeku, dan seketika angin kencang berhembus, disertai suara rintihan lembut yang memanggil, "Kenapa kau menggangguku?" Mulai hari itu, usaha Pak Surya perlahan bangkit. Pelanggan berdatangan tanpa henti, dan pesanan datang bertubi-tubi. Ia merasa seolah keberuntungan mengalir begitu saja. Tali pocong itu ia simpan di ruang pribadinya, ditempatkan di dalam peti kayu dan dijaga rapat. Namun, kekayaan itu datang dengan harga yang berat. Malam demi malam, Pak Surya mulai dihantui oleh suara tangisan. Di setiap sudut rumah, ia merasakan kehadiran Ranti yang seolah belum tenang. Suaranya terdengar semakin dekat setiap kali ia mencoba tidur, merintih lembut, kembalikan tali itu. Pada suatu malam, istri Pak Surya terbangun dan mendapati Pak Surya duduk mematung di ruang tamu. Matanya kosong, dan di tubuhnya terlihat tanda-tanda goresan seperti dicakar. Ketika ia berusaha membangunkannya, Pak Surya hanya bergumam pelan, "Aku sudah janji, tapi aku takut." Hidup Pak Surya semakin terganggu, dan semua orang di rumah itu pun mulai mengalami kejadian aneh. Lampu tiba-tiba mati sendiri, suara langkah kaki terdengar tanpa ada siapapun, dan terkadang mereka mendapati bau busuk seperti tanah basah. Puncaknya terjadi ketika anak bungsu Pak Surya melihat sosok perempuan berwajah pucat dengan mata yang kosong berdiri di ujung tempat tidurnya, memandangnya dengan tajam sembari berbisik, "Bilang pada ayahmu, aku mau tali itu kembali." Ketakutan semakin memuncak, namun Pak Surya masih enggan melepaskan tali pocong itu karena usahanya baru saja mencapai puncak kejayaan. Di puncak keputusasaan, ia kembali menemui dukun yang dulu memberinya saran. Dukun itu tampak cemas dan memperingatkan bahwa Ranti tidak akan tenang sebelum tali itu dikembalikan. Meski takut kehilangan kekayaannya, akhirnya Pak Surya mengalah. Pada malam Jumat Kliwon, ia kembali ke kuburan Ranti, membawa tali pocong itu untuk dikembalikan. Namun, saat ia berdiri di depan makam Ranti, sebuah tangan dingin tiba-tiba meraih pergelangan kakinya dari dalam tanah. Pak Surya terkejut dan kehilangan keseimbangan, jatuh ke tanah sambil berteriak. Dari dalam kubur Ranti, samar-samar terdengar suara rintihan panjang, "Terima kasih, kau akhirnya menepati janjimu." Tali pocong itu tiba-tiba tertarik ke dalam tanah, menghilang diikuti oleh suara rintihan menyeramkan yang terdengar menjauh. Pak Surya pun pulang dalam kondisi ketakutan. Namun, sayangnya, keesokan harinya, seluruh kekayaannya perlahan mulai hilang. Semua pelanggannya pergi, usahanya jatuh bangkrut, dan ia jatuh sakit parah. Di hari terakhir hidupnya, ia mengigau, berkata bahwa Ranti menjemputnya dan bahwa ia akan membayar semua dosa yang telah ia perbuat. Sejak saat itu, di sekitar kuburan Ranti sering terdengar bisikan lirih memanggil, "Kembalikan, kembalikan," yang membuat penduduk desa tak berani lagi mengganggu makam tersebut. Pak Surya menjadi salah satu kisah tragis yang mengingatkan warga desa bahwa bermain dengan arwah dan hal mistis selalu datang dengan konsekuensi yang menyeramkan. Kisah Pak Surya yang berakhir tragis ini menyebar cepat di seluruh desa, membuat banyak orang ketakutan. Tak ada yang berani lagi melakukan ritual-ritual berbahaya seperti mengambil tali pocong perawan, apalagi mendekati kuburan Ranti. Namun, keanehan belum berhenti di situ. Suatu malam, beberapa warga yang melewati makam Ranti mengaku melihat sesosok bayangan berdiri di sana. Bayangan perempuan dengan wajah pucat dan tubuh yang mengenakan kain kafan lusuh. Sosok itu hanya berdiri kaku, menatap para pejalan yang lewat dengan tatapan kosong namun tajam, seperti mencari seseorang yang telah mengusiknya. Tidak hanya itu, para warga juga mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi tersebut, mereka melihat Ranti berdiri di pinggir makamnya, memanggil-manggil nama mereka satu persatu. Banyak yang terbangun dengan keringat dingin, merasakan ketakutan luar biasa tanpa bisa menjelaskan kenapa. Bahkan ada yang sampai jatuh sakit, dan kondisinya semakin parah setiap kali ia bermimpi tentang Ranti.
Dukun desa yang dulu memberikan tali pocong pada Pak Surya pun tidak luput dari teror ini. Ia sering terbangun di malam hari karena mendengar suara rintihan dari dalam rumahnya. Barang-barang di rumahnya sering bergerak sendiri, dan ia sering merasakan dingin yang menyengat seperti angin kematian. Hingga pada suatu malam, dukun itu mengalami mimpi buruk yang sangat nyata. Dalam mimpi itu, ia melihat Ranti muncul di hadapannya, dengan wajah pucat penuh dendam. "Kau telah membangkitkan kutukan, dan aku takkan tenang sebelum kau membayar perbuatanmu." Suara Ranti terdengar serak dan penuh amarah. Ketika dukun itu terbangun, ia merasa seolah ada seseorang di dalam kamarnya. Rasa takut yang luar biasa menyeruak, dan ketika ia melihat ke cermin, wajahnya tampak dipenuhi keriput dan pucat, seperti orang yang kehilangan nyawa sedikit demi sedikit. Dalam keputusasaan, ia mencoba berbagai cara untuk memutus kutukan tersebut, tetapi tak ada yang berhasil. Seminggu kemudian, warga desa menemukan dukun itu meninggal dalam kondisi mengenaskan. Tubuhnya menghitam, dan wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang mendalam, seolah-olah ia menyaksikan sesuatu yang mengerikan sebelum ajalnya. Sejak kejadian itu, makam Ranti menjadi tempat yang sangat dihindari.